itu ngasih perasaan, duh kayaknya belum siap deh kalau meninggal sekarang. Jawabannya karena Allah mau supaya kita siap. Ibu, di Jogja ada misalkan sebuah gunung yang bagus. Ada dua pemuda. Pemuda yang pertama punya semua perlengkapan alat naik gunung, celana taktikal, sepatu gunung, sandal gunung, kompor, portable, kemahnya, tendanya, sleeping bagnya, semua peralatan naik gunung beliau punya. Satu lagi, beliau gak punya peralatan naik gunung sama sekali. Si B gak punya kemah, gak punya tenda, gak punya semuanya. Si A punya semuanya. Kalau sekarang saya tanya A dan B untuk saya ajak naik gunung, yuk naik gunung kapan? Sekarang. Kira-kira A sama B siapa yang paling siap naik gunung? Kenapa? Karena si A ini hadirin yang paling dengan seizin Allah siap dengan perlengkapannya. Sama seperti itu pulang pangkuan Allah. Kalau kita bercermin di depan cermin terus kita bilang, siap nggak kamu pulang sekarang? Siap ya Allah. Insya Allah imannya itu lagi on fire-nya, imannya lagi bagus-bagusnya. Makanya dia siap. Makanya dia oke. Makanya dia benar-benar kapanpun dipanggil dah saya udah siap. Kenapa? Menyerahkan semua waktunya untuk Allah, bersiap dengan persiapan sebaik-baiknya. Nah sekarang persiapan terbaik itu meliputi apa aja? Ada 5. Yang pertama, menjaga sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita mau tercegah daripada perbuatan fahsya, munkar, yang keji dan munkar itu ada cara mencegahnya. Salah satu di antaranya adalah sholat. Maka syarat pertama untuk pulang dengan bahagia adalah menjaga sholat. Jaga sholat. Walaupun kita hamba yang paling banyak bermaksiat, jaga sholat. Walaupun kita tahu dosa kita masih begitu banyak, jaga sholat. Karena satu hal yang paling Allah pertama kali akan tanya kepada setiap hamba adalah tentang sholat. Sabda Rasulullah SAW, Inna awal ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi sholatuhu. Amalan pertama yang akan Allah tanyai untuk seorang hamba adalah tentang sholat. Maka perbaiki sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu kalau lagi masak dengar azan, langsung matiin kompor atau nanggung? Jawabannya pertama apa yang kedua? Nanggung. Lagi masak, masa langsung dimatiin ya? Nanti setengah matang ayamnya, nanti nggak matang ikannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pelan-pelan yuk jamaah ini saya juga bicara buat diri saya sendiri. Tapi pelan-pelan yuk kita hadirkan rasa kesayangan dan kecintaan kita kepada Allah tentang jaga sholat. Itu lebih daripada rasa kita sayangnya untuk nemuin manusia. Kita kalau sayang sama manusia, kita pengen, ayo jangan terlambat yuk, ayo kalau bisa kita ketemu jangan terlambat. Apalagi kalau ini masalah proyek, deal-dealan dalam jumlah nominal yang besar. Kadang kita nggak mau terlambat. Mas tolong konten ya, ini ada proyek sekian puluh juta, misalkan ada keuntungan 10 juta aja, kita usahakan kalau bisa jangan telat. Padahal untungnya 10 juta. Sedangkan sholat, Nabi bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Kalau kalian sholat sunnah qabliyah subuh atau disebut dengan sholat sunnah fajar, itu lebih baik daripada dunia dan sisinya. Bayangin, baru sholat sunnahnya aja lebih baik dari dunia dan sisinya, apalagi sholat subuh. Maka salah dan aneh kalau ada orang bilang, kenapa nggak sholat subuh? Kan udah sholat sunnah subuhnya, kan sholat sunnah subuhnya lebih baik dari dunia dan sisinya. Lah itu salah dan keliru. Kalau sholat sunnahnya aja lebih baik daripada dunia dan sisinya, apalagi sholat subuhnya, sholat wajibnya.
Makanya hadirin, latih pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi saya masuk ke masjid ini kayak Masya Allah, masjidnya bagus, orangnya jamaahnya salihah, masjidnya penuh manfaat buat banyak umat. Mudah-mudahan masjid ini jadi salah satu masjid percontohan di Yogyakarta. Jadi menambah daftar banyaknya masjid-masjid yang makmur. Hadirin, sholat itu ternyata bukan cuma dijaga, dimakmurkan tempat sholatnya. Gak cuma dijaga, tapi dimakmurkan masjid dan musholanya. Hadirin, yang paling penting bukan hanya, sekali lagi saya ulangi kalimat saya, ini hadirin, yang paling penting adalah bukan hanya sekedar bangunan masjid yang megah semata, ornamen masjid yang indah saja, tapi yang jauh lebih penting daripada itu SDM, siapa orang di balik masjid yang mewah dan megah itu. Jauh lebih penting. Ada nggak masjid mewah megah tapi kosong dari jamaahnya? Ada. Mewah megah menghabiskan miliaran tapi nggak ada jamaahnya. Pertanyaannya, apakah untuk itu masjid dibangun? Bukan. Masjid itu dibangun untuk membentuk peradaban, membangun masyarakat, kumpulnya kaum muslimin untuk rapat di masjid, untuk membuat program maslahat. Masjid dibangun untuk mendatangkan pemuda-pemuda yang bergerak. Masjid itu tempat kumpulnya agniya-agniya yang berinfak. Itu masjid. Jadi bukan cuma sekedar ornamen yang mewah, bangunan yang indah, tapi tentang siapa manusia yang memakmurkan. Hadirin, makanya jemaah, saat Allah kasih karunia kepada seorang hamba dengan banyaknya masjid-masjid yang menjamur di mana-mana, iringi dengan semangat. Iringi dengan semangat memakmurkannya. Dan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, sekarang di beragam macam wilayah sudah mulai bermunculan masjid-masjid percontohan. Salah satunya Masjid Kiai Haji Syuja di Yogyakarta. Mudah-mudahan selalu jadi masjid yang istiqomah, benar-benar bermanfaat sampai husnul khatimah. Yang pertama tadi tentang pulang dengan bahagia. Poin yang pertama, jaga sholat. Saya kan masih riba Ustaz sholat, tapi saya masih belum nutup aurat dengan sempurna. Enggak, sholat. Tapi saya kadang masih durhaka sama orang tua, sholat. Tapi kadang saya masih nyolong, terutama kalau Jumatan, sendal bawa sendal jepit swallow, pulang bawa Nike. Sholat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nanti sholat itu yang jaga kita, gak mungkar, gak berbuat yang keji. Kita tahu perbuatan mungkar itu perbuatan yang keliru, gak bakal dilakuin kalau sholatnya benar. Makanya mulai hari ini hadirin, pahami sholat itu bukan sebagai rutinitas, tapi sholat itu healing roh. Sholat adalah healing roh. Kalau healing jasad, jamaah tidur, healing jasad. Atau healing jasad, jamaah pergi ke spot-spot yang bagus di Jogja misalnya, itu healing jasad. Tapi gimana caranya roh kita itu healing? Roh kita itu pengen ada penyegaran. Caranya adalah sholat. Jadi 5 waktu itu Allah tuh kayak buat schedule sama kita. Ini schedule-mu ya, pegang schedule ini, hidupmu pasti oke. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Schedule yang oke banget untuk seorang hamba. Pegang schedule ini, hidup kita akan semakin bahagia. Jangan dibalik jemaah. Siapa-siapa yang berantakan hidupnya itu sebab karena dia menjauh dari Allahnya, gak melaksanakan dari kewajiban sholatnya. Tapi ada orang gak sholat malah makin makmur usahanya. Ini masalah waktu. Allah datangkan namanya istidraj. Fase di mana Allah ulur. Oh kamu gak sholat, nyok, tak kasih lagi ini, tak kasih lagi ini, tak kasih lagi. Bukan karena Allah sayang, bukan karena Allah cinta, tapi diistidrajkan itu karena Allah ingin semakin marem membalas dia dalam keburukan, dalam kebinasaan. Hingga sepanjang-panjang orang yang tertimpa istidraj jatuh dan sulit terbangkitkan. Makanya jadi terus minta sama Allah, ya Allah jadikan hamba adalah generasi yang
muqimus shalah, mendirikan salat. Ada kalimat dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u. Ini hadirin hafal habis Quran semua. Warka'u ma'ar raki'in. Allah perintahkan wa aqimus shalah, dirikan sholat. Ia bangun masjidnya, memakmurkan masjidnya, menunaikan sholatnya, masih jadi pusat peradabannya. Wa atuz zakat, tunaikan zakat, bayar zakatnya sebagai kewajiban atas seorang dari Allah atas seorang hamba yang telah sampai nisab dari haulnya. Terus warka'u ma'ar raki'in, hendaknya masing-masing kita itu warka'u, ruku' ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ikut ruku'. Maknanya apa? Nomor 2, cari teman dan circle yang salih. Nomor 2 apa? Cari teman dan circle yang salih. Nomor 1, jaga sholat udah. Kalau sholat terjaga, amalan utama sudah dipegang. Nomor 2, warka'u ma'ar raki'in, cari teman yang salih. Coba lihat kanan kirinya jemaah. Udah? Kenal nggak kanan kirinya siapa? Kenalan dulu jemaah kalau belum kenal. Dari siapa? Dari mana? Masjid tempat berkumpulnya kaum muslimin. Kaum muslimin datang ke masjid itu sebab karena mereka ingin mendapatkan saudaranya yang selama ini mereka belum temui di luar sana. Mereka datang ke masjid. Rukuk kamu, ini perintah Allah. Ma'ar raki'in, coba itu kamu rukuk sama yang ikut rukuk. Artinya kamu ikut sujud sama yang sujud, ikut ngaji sana sama mereka yang suka ngaji, ikut deres Quran sana sama yang baca Quran, ikut ta'lim sama yang ta'lim, belajar tahsin sana sama yang belajar tahsin, ikutlah rukuk sama yang rukuk. Perintah Allah bersamai orang-orang yang saleh. Kalau mau pulang bahagia itu lihat teman-teman yang saleh. Jemaah bersyukur. Paling jauh dari mana hadirin? Sleman itu ada lagi yang lebih dari Sleman. Ada dari luar kota Jogja. Dari mana itu? Dari mana? Kulon Progo. Dari mana ibu? Jepara, Semarang. Masya Allah, semangat barokah ya ibu. Insya Allah setiap putaran roda jadi jariah. Hadirin, di luar negeri, di satu negeri yang dikenal dengan negerinya matahari, ada orang yang untuk datang ke masjid mereka harus naik kereta kurang lebih 2 jam untuk mendapatkan masjid, menunaikan sholat, berjumpa sama saudara seiman dari beragam macam dunia. Mereka datang jauh-jauh. Apa yang membuat hati mereka tergerak mengunjungi masjid? Kerinduan atas circle yang baik, rindu sama saudaranya, rindu sama kebaikan. Makanya benar Rasulullah pernah bersabda, di antara sabdanya Rasul yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kalimat al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung siapa teman dekatnya. Maka coba lihat kepada siapa kita berteman dekat. Rasulullah juga pernah cerita, kalau kamu bergaul sama penjual parfum, ikut tercium bau wangi. Kalau kamu bergaul dengan pandai besi, hati-hati nanti terkena bau yang tidak sedap atau pakaianmu bisa bolong. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Itu ngasih tahu Rasulullah sama kita bahwa pentingnya cari teman yang baik, pentingnya duduk di tempat yang baik, pentingnya hadir ke majelis ilmu. Apalagi kalau jamaah sampai bisa mendapatkan ilmu yang ilmunya jamaah amalkan, jamaah pulang dengan bahagia. Maka nomor 3 adalah punya iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Kalau mau pulang dengan bahagia, milikilah iman yang kokoh,
milikilah ilmu yang hebat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah berfirman, siapa yang mau ditinggikan derajatnya, hendaknya dia punya dua hal. Siapa yang mau melepas lelah di surganya Allah, dia harus punya dua hal. Siapa yang mau melepas semua keletihannya lalu diganti oleh Allah dengan surga nikmatnya tanpa batas, dia harus punya dua hal. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Hal yang pertama, nomor 3.1, dia punya iman. Punya apa jemaah? Yang kedua, walladzina utul ilma darajat. Yang kedua, 3.2, harus punya ilmu. Gimana cara dapetin iman? Gimana cara dapetin ilmu? Kalau supaya dapat iman, jamaah ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Itu kunci iman ada di situ. La ilaha illallah. Gimana caranya untuk dapat ilmu? Hadir ke majelis ilmu, live streaming dari rumah. Ada di sini jamaah TikTok ya ada. Ada jamaah Instagram ya ada. YouTube ya ada. Gak apa-apa, Facebook ya. Gak apa-apa untuk haji. Pakai sosial media. Satu-satunya hal yang Allah karuniai kita yang hidup di zaman ini, sesuatu yang hebat yang tidak Allah anugerahkan pada zamannya Mbah Yai Haji Ahmad Dahlan dan Mbah Syuja, sosial media. Zaman itu radio, bahkan zaman Buya Hamka, zaman Mbah Dahlan beliau nggak rasain. Zaman Mbah Syuja 1962 beliau wafat karena beliau kepala sekolah kami. Kami sekolah di pondoknya Kiai Ahmad Dahlan, Madrasah Muallimin Yogyakarta. 6 tahun kami di sana. Jadi kalau pulang ke Jogja itu sebenarnya bukan ke tempat siapa-siapa, tapi pulang kampung. Ditambah lagi Buya Hamka, belum ada yang namanya live streaming. Buya Hamka dulu syiar pakai daripada audio lewat perangkat yang namanya radio. Bentar nih Buya Hamka lagi ngaji, ayo bismillah. Tapi hari ini streaming. Ibu buka TikTok, tergantung. Kalau ibu biasa mencari yang faedah, akan terus bermunculan yang gak faedah. Karena kita punya yang namanya ilmu tentang sosial media itu, punya ilmu yang namanya tentang algoritma. Kita sesuai dengan yang kita cari. Kalau yang dicarinya faedah, yang akan terus bermunculan yang faedah. Kecuali kalau di dislike atau tidak suka, nanti akan berganti. Tapi kalau kita yang suka cari kajian, nanti yang muncul di FYP ngaji, muncul lagi ngaji lagi, muncul lagi ngaji lagi. Sukanya nyari Quran, nanti Quran lagi. Kita sesuai dengan kebiasaan. We are is our habit. Habit kita apa? Kebiasaan kita. Makanya penting jemaah memiliki ilmu agar supaya pulang dengan bahagia. Ilmu itu dicari di majelis ilmu. Nomor 2-nya cari live streaming. Nomor 3-nya baca kitab-kitab para ulama. Kalau bisa dengan bimbingan guru-guru terbaik. Di Jogja gak kekurangan guru-guru terbaik. Banyak guru-guru kita, banyak ustaz-ustaz kita, banyak alim ulama kita yang ilmunya mumpuni luar biasa sampai luar biasa. Makanya hadirin jangan pernah kasih ada waktu senggang longgar kecuali jemaah pastikan saya ikut ngaji, saya datang ngaji. Saya kalau bisa tuh benar-benar memanfaatkan waktu terbaik saya untuk datang bermajelis ilmu karena di sini ada keistimewaan. Apa istimewanya majelis ilmu? Duduk di majelis ilmu dapat barokah dari Allah. Duduk di majelis ilmu nazalat alaihimus sakinah, diturunkan sakinah dari Allah untuk orang yang duduk di majelis ilmu. Maka saking sakinahnya, saking tenangnya orang duduk di majelis ilmu, jangan heran kalau duduk di majelis ilmu kena angin dikit langsung ngantuk. Ditambah ceramahnya lagi,
Pas suaranya ini suara cocok pengantar tidur ini. Ya nggak jemaah? Ini selain wajah-wajah ahli surga kan wajah-wajah bermasalah semuanya kayak gitu. Astagfirullah. Sama yang bicara juga. Coba saya mau tanya, ada nggak orang hidup yang nggak punya masalah? Semua punya masalah, sepakat? Yang berbicara juga termasuk. Tapi masalah kita beda-beda. Gimana cara jawab dengan tenang dari masalah ujian yang datang? Ilmu. Jemaah, ujian fisika. Fisika itu kan sesuatu yang mungkin pada saat kita masa sekolah dulu adalah sesuatu yang butuh belajar lebih dalam lagi. Tapi satu malam sebelum besok pagi ujian, jemaah belajar bab itu top, belajar kayak enggak. Ternyata soalnya cuma 2, persis sesuai dengan bab yang semalam kita pelajari. Teman kelas kita 40 orang, ada jemaah termasuk di dalamnya. Semalam baru belajar, udah terus trial error, coba. Alhamdulillah kejawab. Besok ujian cuma 2 soal, soalnya persis yang semalam kita pelajari. Ujiannya tenang atau gelisah? Itu jawabannya. Tapi kalau jemaah nggak belajar, tiba-tiba, aduh, ini lagi saya mana belajar bab yang satunya lagi, bukan bab ini. Ternyata bab ini yang keluar 2 soal, gelisah. Kenapa selama ini Allah hadirkan ujian kita gelisah? Karena kita nggak tahu kunci jawabannya. Padahal kunci jawaban ujian itu cuma 3. Catat ya, Mak. Kunci jawaban ujian yang Allah hadirkan dalam hidup kita cuma 3. 1, sabar. 2, ikhlas. 3, ridho. Singkatannya SIR. S-nya apa hadirin? I-nya apa hadirin? R-nya apa? Itu aja. Coba bawa nih. Yang skripsi ditolak, yang skripsi suruh revisi lagi, yang mau pendadaran ajuin skripsi, pokoknya mungkin dosennya susah ditemui. Apa satu-satunya jawaban dalam ujian? Sabar, ikhlas, ridho saat berjumpa dengan dosen yang demikian. Coba yang tadinya udah nyebar undangan, Ustaz, tapi sudah nyebar undangan, semua udah tahu saya akan menikah, ternyata batal pernikahannya. Mau taruh di mana muka saya, Ustaz? Mukanya mantap di situ aja. Terus kira-kira apa yang mau dilakukan? Kalau nggak SIR, sabar, ikhlas, ridho. Jemaah yang udah nikah lama, belum punya anak, Anda bisa apa jemaah selain kita sabar, ikhlas, ridho? Mau nyalahin Allah? Nggak bisa. Allah tuh yang paling tahu. Coba jemaah yang kemarin pas corona suaminya di PHK, kira-kira mau nyalahin siapa pas suaminya di PHK? Pas pasangan kita lagi benar-benar kesusahan. Mau nyalahin Allah? Nggak bisa. Semua ada ilmunya. Ilmu menjawab masalah cuma